Halo, selamat datang di part 2 curhat gue tentang si atasan yang kemarin baru rapat bareng itu. Yang gue cuman diomelin pas gue lagi sendiri, gak ada saksi. Terus gue tuh gak suka gitu loh. Gue udah 2 kali diremehin sama direndahin sama orang lulusan UI. Yang pertama pas gue ngelamar kerja di mall Margo City. Gak usah gue sebut lah ya namanya apa, walaupun gue bukan orang besar, cuman sometimes we never know kalau video ini went viral. Gak enak juga ya kita ngejelekin gitu, padahal nggak ngejelekin, emang jelek. Lo ngerti nggak ngejelekin tapi emang telling you the truth about the ugliest thing ever in those stores. Dia punya banyak cabang kan, bener dong, in those store atau in that store deh, udah deh yang di Depok aja. Masa yang pertama, yang lulusan UI pertama yang ngejelekin gue kan ada 2 tuh. Yang pertama bilangnya pas gue disuruh perkenalan diri, baru perkenalan belum nyampe semenit udah dipotong. Kenapa nggak ngambil sastra Inggris aja? Saya lulusan UI loh, sastra Indonesia saya 2010. Buset, apa hubungannya sama pekerjaan ini? Dan bahkan interview aja belum dimulai lah baru perkenalan diri. Udah bahas-bahas jurusan, lo maunya gue ngelang lagi jurusan gue gitu. 4 tahun lo mau bayarin beasiswa gue nggak, Bu? Paling juga sekarang umur 35, Bu. Kata gue mah 2010 lulus tuh paling 21-22 gak sih umur lo? Tambah 15 dah, berapa tuh? 35an kah? Gak ngerti lagi gue. Yang kedua tadi tuh barusan di kantor, bisa-bisa dia bilang gue lulusan UI. Dulu gue juga pernah sempet dibilang kayak gini sama guru gue di kelas 8 2 SMP. Guru tuh kan gitu ya, misalnya lagi ngajar nih, tapi dia pengennya ceramah mulu. Jadi ya pas ceramah itu dia saking sambil curhat tuh, tapi flexing, pamerin harta kekayaannya gitu. Apa enggak? Dia bilang apa? Ibu sih bukannya mau sombong ya. Terus dia langsung berdiri dari tempat duduknya, terus berdiri tengah-tengah kita semua ngobrol. Tapi ibu udah haji 2 kali. Buset, ibu sih gak mau sombong ya, tapi ibu udah haji 2 kali. Coba deh, Bu, direkam, terus sekali diputer lagi tuh, diulang lagi di rumah, ditonton deh. Beneran itu bukan sombong. Dan lo tau itu siapa gurunya? Guru yang ngajar bahasa Indonesia, namanya Ibu Hajah. Gak apa, kalau ini disebut aja karena udah lama banget. 2018 tuh kayak 2018 pas gue kelas 8 SMP itu 2015. I'm still remember about that moment actually. That was the worst moment ever. Gak cuman gue doang waktu itu bedanya, tapi depan semua murid. Gila, gue sekelas tuh ada 25 orang kali atau 20 orang gitu. Gak ngerti lagi gue kenapa dah lulusan bahasa ini nyebelin. Aduh, semoga aja gue lulusan bahasa gak senyebelin itu ya. I'm just curhat with you guys. I don't think I have friend yang bisa dicurhatin karena mereka pada sibuk semua. Bukan berarti gue gak punya teman. Of course I do have my own friends. Jangan kalian mikir kayak pantas aja lu digituin, Mbak, pantas aja lu curhat kesini, Mbak, karena lu sendiri gak punya teman. Gak gitu sih. Gue punya teman. Gue aja yang gak mau milih mereka karena mereka baik-baik kok, gak ada salahnya. Dan gue gak benci mereka kok. Gue gak kecewa sama mereka, gak ada masalah apa-apa. Cuman ya udah, gue tuh sekarang lagi menggunakan platform YouTube buat curhat aja, karena menurut gue Twitter, Instagram, atau TikTok buat gue curhat tuh udah gak aman lagi. Mending gue di YouTube, karena semakin lama YouTube tuh makin jarang orang pakai gitu loh, selain nonton artis kesukaan mereka doang. Jadi ya, tapi gue juga gak nyangka sih, makasih ya, tiba-tiba kemarin video gue ada yang sampai 400 views. Itu gue gak nyangka sih, thank you. Biasanya 400 views video itu bukan di shorts ya, di video itu tuh kalau gue share ke orang-orang. Sekarang tanpa share loh, thank you so much. Tapi ini my real, based on the true story of my life. I'm not gonna be lying to you guys. That's not a lie. So please just listen. I don't have anyone to talk about. Terus si ibu juga nggak mau ngeboikot McD. Dia tuh tiba-tiba udah makan siang nih. Makan apa ya? Tadinya pengen ini, udah sampai 20 jenis makanan tuh disebut semua. Ujung-ujungnya gue mau KFC bodo amat lah ya, diboikot Israel.
Ya Allah, di depan kita semua loh, berani-beraninya tuh ibu. Terus gak jadi tuh, tiba-tiba KFC, entah kenapa berubah pikiran lagi tuh beliau, McD aja lah. Terus gue tuh nggak, gue tuh udah di fase yang udah mulai berani ngomong gitu loh, walaupun ya baru segitu, tapi gue udah coba mulai ngomong, ibu kayaknya jangan deh bu, kata gue gitu sambil senyum kayak gini, kayaknya jangan deh bu. Apa? Kan boykot bu, kasihan Palestinanya. Ya udahlah ya, biar lah ya. Kalau bilang bicara soal kasihan mah, ya gimana ya, nasib itu mah. Ih sumpah ibu-ibu banget. Dia tuh nggak ibu-ibu sih, kayak nenek-nenek gitu loh. Bahkan emak gue aja umur 60-an nggak kayak nenek-nenek, kayak orang umur 40-an. Tapi dia 40-an udah kayak nenek-nenek, buset dah. Kenapa dah? Terus kata gue, terus gue ketawa aja kayak gitu. Terus dia nambah lagi, ada tuh di video gue yang tanggal 17 atau 18 gitu, dia nggak mau ngeboikot, judulnya itu, lihat aja. Gue ngerekam lagi tuh di Indonesia, itu baru gue rekam. Yang sebelum gue rekam dia ngomong nasib gitu kan. Nah pas gue rekam dia bilang kasihan, tapi gue lupa deh itu ada di rekaman apa enggak, cuman dia bilang gini, lebih kasihan karyawan-karyawan kita loh, orang Indonesia yang kerja di McD. Kan sebenarnya McD itu bukan punya orang Amerika, dia tuh franchise, cuman udah orang Indonesia yang punya gitu sebenarnya. Yang menyalurkan duitnya itu sebenarnya itu McD yang pusat Israel aja sama Amerika. Kasihan loh, ntar orang-orang karyawan kita nyari kerja gimana gitu. Pengen aja rasanya gue balas dan gue balikin lagi ke dia gitu. Itu mah nasib bu. Lebih pantas bilang karyawan-karyawan kita yang kerja di perusahaan-perusahaan boykot FNB itu nasib, dibandingkan bilang Palestina nasib, dibunuh, dibantai kayak gitu, dicecer kayak gitu. Dimana hati nuraninya anjir? Ibu itu gak sopan banget sih. Kadang nggak ada yang lawak aja, jadi ketawa-ketawa udah kayak orang sarkas, tapi nggak tahu sarkasin apa, nggak penting juga gitu loh. Ya ibu-ibu sih, semua ibu-ibu juga gitu sih, karena mak gue juga gitu. Cuman ibu ini lebih parah sih. Kalau mak kita sendiri kan kita kayak ya udahlah di rumah doang, ini masalahnya depan orang banyak loh ngomong kayak gitu. Dan astagfirullah kata gue. Dan dia tetap pesen McD, pada akhirnya dia pesen, dia makan sendiri. Tapi sebelum dia nyampe tuh makanannya di GoFood, dia nanya ke kita, kalian mau McFlurry nggak? Untungnya teman-teman gue bilang enggak bu, saya juga kayaknya enggak sih bu. Gue sengaja panjangin biar ibunya nanya. Ternyata bener dia nanya, kenapa? Boykot bu. Gue gituin aja, saya masih memegang prinsip boykot sih bu, kata gue gitu. Terus dia jelasin yang kayak yang gue rekam itu. Ih buset, jahat banget ya ngomong mulutnya. Kalau itu kejadian di dia gimana? Masih mending gak dapat kerjaan daripada dibunuh, diporak-porandakan lo negara lu. Gak lu doang, negara lu. Gak habis pikir sih gue. Untung dia bukan public figure ya, untung gue juga bukan public figure. Kalau gue public figure atau dia public figure tuh dan dia ngepost, pasti dia udah viral kayak si peserta COC itu siapa, sama anak SMP tuh yang bilang darah anak Palestina kayak gitu-gitu. Siapa anak COC? Si Maxwell, Clash of Champions, ruang guru itu. Sama bocah di bawah umur anak SMP di Jakarta itu yang non muslim ya kalau nggak salah, lupa deh. Punya berempat gak pakai kerudung di McD, bercanda-bercanda, ini lagi makan darah anak Palestina, bercanda-bercanda kayak gitu. Itu udah kena kan. Bedanya si Maxwell ini public figure, si anak di bawah umur itu mereka nggak public figure, cuman emang videonya tiba-tiba viral aja gitu kan. We never know. Nggak habis pikir lagi gue. Oke lanjut ke part 3.